Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nanang Rohman. Ya, siap Pak. Ada cerita dan berita apa ini? Siang-siang kok ke Roro Kembang ini? Ya mungkin terkait pembicaraan di OON, Pak. Itu kan Gimana itu? di pagi-pagi kita membahas masalah fenomena politik sebenarnya itu. Tapi menurut saya karena saya ini termasuk politisi lama lah. Saya itu jadi ketua partai itu sejak tahun 99 sampai terakhir tahun 2019 kemarin, ya karena istilahnya dibuang itulah. Saya melihat fenomena rekomendasi calon wakil bupati ini ya sangat menjemukan dan ada hal yang menurut saya itu tidak elegan dalam konteks perilaku politik pengusung. Karena apa? Saya lihat dua partai pengusung ini, yang pertama yang PDIP sebagai partai yang dengan kursi terbanyak, ya, kursi besar, ini kan sudah mengeluarkan rekom dengan berbagai prosesnya yang mungkin agak rumit, tapi PDIP sudah menunjukkan ikat baiknya. Dia sudah menggunakan haknya dan juga melaksanakan kewajibannya, dia keluar rekom. Nah, satu sisi Nasdem yang juga punya hak untuk mengusung, ini malah nampak gak ada keterbukaan pada masyarakat. Makanya saya di grup OON menyampaikan masyarakat Tulungagung, khususnya konstituen PDIP, itu punya hak untuk mempertanyakan kepada Nasdem agar dia terbuka dalam prosesnya. Kalau punya calon sendiri ya siapa calonnya, atau mungkin proses sampai sejauh mana. Kalau enggak ya kembali ke marwah awal, mendukung calon dari PDIP. Tapi kalau saya pribadi berharap punya calon sendiri. Dengan calon sendiri kan ada pilihan calon PDI, calon Nasdem. Tapi pada intinya terkait rekomendasi ini, Nasdem harus tahu diri. Karena apa? Karena hak Nasdem bisa mengusung ini nggak terlepas dari PDIP. Pengalaman kita kembali pada fakta historis ya, Pilkada 2018. Pada saat Pilkada 2018 itu calon sahto, baik Bapak Sahri Mulyo ataupun Bapak Marioto Birowo, itu semua calon PDIP, bukan calon Nasdem. Nasdem ikut mendukung karena pada saat pendaftaran KPU Nasdem punya kursi, istilahnya yang mengusung. Jadi yang mengusung Nasdem sama PDIP. Tapi calonnya PDIP. Padahal tanpa PDIP Nasdem tidak mengusung. Karena syarat untuk mengusung calon itu harus punya 20 anggota DPR atau 25 suara sah pada saat pileg. Jadi kalau melihat dari itu, hak mengusung calon dari Nasdem ini nggak lepas dari PDIP. Sedangkan PDIP sebenarnya tanpa Nasdem pun itu bisa mendaftarkan. Nah, kalau sampai pada detik akhir itu ternyata nanti PDIP tidak bisa mendaftarkan calonnya karena Nasdem tidak melakukan rekom ke siapapun, ini Nasdem punya tanggung jawab moral. Berarti Nasdem telah melanggar atau ada pelanggaran konstitusional PDIP atau calon yang diusung PDIP. Mungkin itu dari saya. Harapannya kepada Ketua Umum Nasdem apa? Tolong disampaikan. 1 menit. Kepada Bapak Ahmad Jadi ya. Bukan Jadi, Ketua Umum itu Pak, Ketua Umumnya. kalau saya pikir gini Pak, kalau terkait masalah rekom ini, kelihatannya Nasdem, DPP itu kan tergantung bawah, tergantung DPC-nya. Sampaikan ke Pak DPC. Nah, kepada Ketua DPD Nasdem, Pak Ahmad Jadi, beliau ini guru senior saya berharap kami ini yang muda ini tolong diajari politik yang elegan. Jadi kalau memang Nasdem ini punya calon itu, atau misalkan mau ikut mengusung calonnya PDIP kembali ke marwah terbuka kepada publik. Prosesnya seperti apa? Calonnya siapa? Sudah sejauh mana? Nah, ini publik harus tahu. Jadi ajari kami ini politik yang elegan, politik yang memang jelas politik yang terbuka lah, transparan. Jangan sampai detik ini yang kita rasakan kan bahwa petinggi atau penentu DPD Nasdem ini agak sedikit selidutan atau mungkin tertutup itu.
Sampun? Ampun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.